Sekarang kita akan bicara, tadi kan cara setan masuk nih. Kita akan bicara solusinya. Ya, solusinya hamba Allah yang muliakan. Rasulullah SAW tadi dikatakan bahwa beliau kena sihir suatu ketika. Ya. Dan kemudian saat beliau kena sihir, jangan berpikir Rasulullah menjadi stroke, menjadi gila, ya, menjadi kacau, menjadi tidak sholat. Tidak demikian hamba Allah. Ya. Tapi Rasulullah SAW hanya menjadi ragu, apakah hari ini dia sudah mendatangi istrinya atau belum, begitu, ya. Maka istri-istri Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau bingung, maka engkau boleh mengunjungi siapa saja yang engkau sukai. Maka kemudian Nabi mengunjungi rumah Aisyah. Nah, hamba Allah kalau ingin mencatat, ini ada 7 hikmah dalam materi Rasul kena sihir ini, ya. Mungkin saya sampaikan dalam 10 menit insyaallah. 10 menit dan 10 menit lagi tanya jawab. Begitu ya hamba Allah. Baik. Hikmah yang pertama atau mungkin disebut ibroh, ya. Hikmah dari musibah itu namanya ibroh. Setiap manusia di muka bumi ini bisa kena sihir. Nabi Musa pernah kena sihir enggak? Kena. Beliau melihat tongkat berubah menjadi ular. Lihat. Nabi Ayub, beliau disakiti iblis menjadi gatal. Gatal seluruh tubuh sampai membusuk, sampai ada belatung di tubuhnya, sampai terusir dari kampungnya. Lihat Nabi Ayub, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, ya, hamba Allah kan. Nabi Yusuf pun ketika dilempar ke dalam sumur itu ada peran setan di sana. Ya, senantiasa ada peran iblis. Baik. Jadi kalau di ruang ini maksudnya ada seseorang yang superior, dia seorang ulama, dia seorang hafiz Quran, seorang peruqyah, bisa nggak kena sihir? Bisa. Nabi SAW pun bisa. Dan ini bukan satu kehinaan. Tidak membuat derajat seseorang itu tuh turun. Bahkan bisa jadi Allah ingin memuliakan dia. Begitu hamba Allah. Ya. Karena kalau kita telusuri setelah kita kena sihir sekian lama, pasti iman kita akan naik. Setan berniat mengguncang iman manusia, Allah mengupgrade-nya, begitu. Baik, kembali. Hikmah yang pertama, semua orang bisa kena sihir, meskipun seorang hafiz Quran. Karena Nabi adalah seorang yang hafiz Quran, bahkan yang Al-Quran turun kepadanya, begitu ya. Hikmah yang kedua, ketika Nabi kena sihir, beliau berdoa kepada Allah. Beliau berdoa 40 hari Bapak sekalian. Jadi hikmah yang kedua, beliau berdoa. Siapapun dari kita yang sakit, maka berdoalah kepada Allah. Ya. Kemudian Nabi berdoa secara istiqomah 40 hari. Kenapa? Syarat untuk turunnya pertolongan adalah istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nabi berdoa dengan istiqomah sampai akhirnya pertolongan turun. Lihat, para nabi Pak, kalau berdoa biasanya cepat, begitu kan? Nabi Musa keteteran, ada laut di depannya, dipukul berubah menjadi 2, cepat. Bayangkan seorang nabi berdoa tidak dikabulkan, besok dia berdoa lagi, besok dia berdoa lagi, besok dia berdoa lagi. Artinya perlu apa di sini? Perlu iman, pembuktian dengan takwa, dan juga istiqomah, dan terakhir tawakal. Nggak ada cara lain kecuali berdoa. Ya, itu hikmah yang ketiga, istiqomah. Kemudian setelah Nabi berdoa, turunlah Jibril Bapak sekalian. Jibril turun beserta asistennya. Jibril adalah malaikat terkuat. Sayapnya 600. Total sayapnya 600, artinya 300 kiri, 300 kanan. Ya. 2 sayapnya ketika dia dibentangkan, maka tertutuplah ufuk timur dan barat. Sejauh manusia melihat ke timur dan ke barat. Dari Pasifik sampai Maroko begitu.
2 sayapnya saja. Kenapa? Kepakan sayap Jibril ini diperlukan untuk mencapai 7 lapis langit, untuk menurunkan wahyu. Jibril yang kuat ini, beliau membawa asisten. Ini hikmah yang berikutnya, bahwa sihir bukan perkara kecil. Jadi jangan Anda sebagai suami melihat istrinya kena sihir, melihat ini remeh, udah sono ruqyah, itu sihir. Jangan, hamba Allah. Anda harus hadir, harus paham, dan Anda harus jadi dokter suami istri Anda. Jangan menganggap kamu ini halusinasi ini, pergilah sana ruqyah, atau lakukanlah ruqyah mandiri. Tidak semudah itu, hamba Allah. Tidak semudah orang kena sihir dia melakukan ruqyah mandiri. Ketika Nabi kena sihir, Jibril turun. Hikmah yang keberapa itu? Hikmah yang kelima, Jibril bawa asisten, artinya ada something big, ada something happening, ada sesuatu yang terjadi yang besar di muka bumi ini. Jibril turun. Hikmah yang keenam, maka Jibril mengatakan, ada di layar, Bismillahi arqik, dengan asmanya saya ruqyah kamu, saya mewakili Allah, saya usir kamu. In the name of Allah, mewakili namanya, dengannya, dengan di atas namanya. Jadi seolah-olah Jibril ini membawa surat kuasa, maka dia mengatakan, atas nama Allah saya ruqyah kamu, Bismillahi arqik. Artinya, Bapak sekalian, yang menyembuhkan bahkan bukan Jibril, yang menghancurkan itu sihir bukan Jibril, tetapi Allah Ta'ala langsung melalui Jibril. Bismillahi arqik min kulli syai'i yu'dik, dari seluruh hal yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin au ain, dari jiwa yang mendengki atau pandangan yang hasad ketika dia hasud. Wallahu yasbik, Allah lah yang menyembuhkan. Bismillahi arqik, dengan asmanya saya ruqyah kamu. Dijelaskan hikmah yang keenam, hamba Allah. Dan di sini Bapak sekalian, setelah diruqyah oleh Jibril, maka Nabi Muhammad SAW melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Jibril ditanya oleh asistennya, ada apa dengan Jibril, dengan Nabi ini? Maka Jibril mengatakan, Nabi kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Yang menyihirnya seorang laki-laki. Siapa namanya? Labib dari Bani Aqsam. Dengan apa menyihirnya? Di sini disebutkan Nabi disihir dengan rambutnya yang dicuri beserta sisir. Rambut dan sisir diikatkan pada pelepah mayang kurma dengan tali, lalu ditindih oleh batu, disimpan di sebuah sumur di satu lembah yang terisolir. Maka hamba Allah, hikmahnya apa? Ini hikmah yang ketujuh. Ketika sihir batal, buhul akan nampak. Nah, inilah yang disebut buhul. Di layar bisa dilihat, ini adalah buhul sihir yang modern. Atau apa? Media sihir yang digunakan penyihir untuk menyihir. Media interaksi antara tukang sihir dengan setan. Kalau zaman dahulu, medianya masih kontemporer, masih konvensional seperti ini. Jadi hanya seikat kain, ya, diberikan ikatan-ikatan menyerupai manusia. Tapi sekarang sudah modern, sudah bisa dibeli, ada di pasar-pasar, ya, berbentuk boneka sihir. Hamba-hamba yang melakukan, ya, sangat terkenal sekali, namanya sihir voodoo, atau di Jawa santet, atau teluh, ya, atau santou di Malaysia. Nah, hamba yang melakukan, maka ini adalah media yang digunakan tukang sihir untuk menyihir objek yang disihir. Ketika sihirnya batal, maka media goib ini menjadi muncul atau hilang kegoibannya. Maka untuk menghancurkan sihir, kita harus menghancurkan media sihirnya. Maka untuk melihat media sihirnya, kita harus menghancurkan buhul, kita harus menghancurkan pengaruh sihirnya. Menghancurkan pengaruh sihirnya adalah dengan ruqyah, dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kaidahnya, ketika pengaruh sihir batal, maka buhul sihir akan nampak. Ketika buhul sihir dihancurkan, maka sihir akan sembuh. Begitu hamba Allah. Salah satu bentuk sihir, bentuk buhul sihir ada dalam bentuk ajimat-ajimat, pusaka-pusaka warisan keturunan, dan juga ada dalam bentuk jiwa manusia. Maksudnya jin keturunan tadi, ya, biasanya ada simbol yang diwariskan. Maka warisan-warisan itu juga harus dihancurkan. Nah, begitu hamba Allah. Dari bentuk buhul-buhul sihir itu ada namanya hewan-hewan penghantar sihir.
Atau dalam dunia kesehatan, ini bisa ditemukan di Museum Kesehatan Surabaya ya. Ada hewan-hewan yang membawa penyakit Bapak sekalian. Nah, ternyata di dalam hasanah Islam juga diketahui Nabi SAW menyebutkan ada 5 jenis hewan pasik. Jadi kalau Anda hidup di kota wisata yang bersih, ya modern, tiba-tiba ada tikus di rumahnya, banyak semut, banyak gagak apalagi, ya ini adalah ular masuk kamar. Ini bisa jadi rumahnya sedang dikenai oleh sihir. Maka nanti saat rumahnya diruqyah, ya saat diruqyah, hewan-hewan ini akan muncul dalam keadaan lemah, dalam keadaan mati, dalam keadaan tidak berdaya. Maka kalau Anda bersihkan, maka penyakit sihirnya akan hilang. Bagaimanakah solusi untuk sihir? Yang pertama dengan ruqyah Jibril tadi. Ini yang pertama, poin 1. Yang kedua dengan al-mu'awizatain Bapak sekalian. Jadi dengan membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ditiupkan ke tangan, ya masing-masing 3 kali, lalu diusapkan seluruh tubuh. Ini sehabis sholat selama 3 hari saja. Biasanya akan ada perubahan drastis. Ya, kalau sihirnya di perut bisa muntah-muntah. Kalau pusing bisa hilang seketika. Kalau sesak bisa tambah sesak dan kita bisa lakukan pertolongan pertama pada sihir. Nah, yang kedua, kalau al-mu'awizatain ini tidak bisa atau terlalu pendek, maka ada az-zahrawain. Az-zahrawain ini adalah Al-Baqarah dan Al-Imran, dibacakan di rumah tersebut. Atau juga dibacakan kepada air. Ya. Poin keempat, kalau juga tidak hilang sihirnya, dibacakan ayat-ayat ruqyah pada air lalu dicipratkan seluruh rumah. Ini juga akan memunculkan buhul-buhul sihirnya dan akan menghilangkan pengaruhnya. Ya, jadi ayat ruqyah ini air ini diruqyah lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kalau Anda tidak bisa membaca ayat-ayat ruqyah, cukup Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibacakan, ya, lalu ditiupkan, setelah itu diminumkan, dimandikan, dicipratkan seluruh rumah. Itu juga termasuk ruqyah yang sederhana, ya. Taubatan nasuha, tilawatil Quran, dan hijrah tentunya mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjadikan Allah jadi satu-satunya tujuan. Ini juga akan membuat kita, rumah kita terbebas daripada sihir. Baik, yang terakhir ain, ya. Tadi jin, sihir, dan ain. Kalau ain ini adalah pandangan manusia yang disertai hasad yang bisa menyakiti manusia. Hasad memiliki frekuensi yang sama dengan dendamnya iblis dan setan. Maka ketika manusia hasad, setan bisa mencampuri pandangannya, ditambah racun-racun sihir sehingga manusia yang dipandangnya menjadi sakit. Demikian hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum.